Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita coba teliti, apakah kita bahagia atau tidak. Kalau tidak bahagia, kita bisa selidiki kenapa tidak bahagia. Apakah karena kita kepikiran sesuatu sehingga tidak bahagia? Nah, kalau kepikiran, apakah bisa ditinggalkan dulu pikiran itu sejenak untuk bahagia dulu sejenak? Kalau bisa ya, ayo dicoba. Wong pikiran itu juga cuma di dalam pikiran kita. Bisa kita tinggalkan, bisa kita abaikan, bisa istirahat dulu. Bisa juga diberitahu, oh ya saya mau istirahat dulu, nggak mikirin itu. Nanti 1 jam lagi saya mikir itu. Bisa itu? Saya hari ini, 1 jam ini saya mau bahagia dulu. Mikir yang lain-lain nanti. Sesudah 1 jam saya sudah bahagia, baru mikir lagi. Itu juga bisa. Atau karena masa lalu. Masa lalu mungkin sakit hati, luka batin, entah oleh orang tua, entah oleh orang lain. Lalu hari ini tidak bahagia karena luka batin itu. Coba diteliti lagi. Apakah masa lalunya itu masih ada atau sudah tidak ada? Lah kalau sudah tidak ada kok ya masih dibawa-bawa. Coba ditinggalkan di masa lalu. Disyukuri. Bagaimana disyukuri? Kalau itu menyakitkan. Layak disyukuri bisa menyakitkan di masa lalu, sekarang sudah saya ada di sini. Itu berarti saya sudah bisa melampauinya. Dan karena luka masa lalu itu kita menjadi stronger. Nah itu yang disyukuri. Nah ketika kemudian rasa sakit hati luka diubah menjadi syukur, lalu luka itu menjadi positif. Dan ketika menjadi syukur, kita tidak berat lagi ketika mengenangkannya. Itulah caranya menyembuhkan luka batin kita. Sesederhana itu. Mengubah luka menjadi syukur. Negatif jadi positif. Kemudian kita bisa menjadi lebih ringan. Atau tidak bahagianya karena kepikiran di masa depan bagaimana. Khawatir tentang sesuatu masa depan yang tidak pasti. Nah kita juga bisa meneliti. Masa depan itu apakah pasti seperti yang kita pikirkan? Nah kalau tidak, ngapain kita khawatir? Wong tidak pasti seperti yang kita pikirkan. Itu hanya proyeksi. Dulu saya sudah mengalami begini, kalau nanti saya terus begini, nanti masa depan saya akan begini. Siapa bilang? Oh, masa depan itu kita nggak ada yang tahu kok. Kalau ada yang tahu tentang masa depan, dia sudah tidak reflektif. Sudah hidup dalam imajinasi. Kenyataan itu tidak ada orang yang pernah sampai di masa depan. Wong masa depannya belum datang, sampainya bagaimana? Lah kok sudah membuat khawatir? Nah, coba diteliti. Sampai akhirnya sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Lalu kemudian coba latihan. Latihan merasakan, mengalami kebahagiaan yang tumbuh dari dalam. Tumbuh dari dalam, bukan karena sesuatu di luar. Kalau Anda bahagia karena sesuatu yang di luar Anda, itu bukan kebahagiaan. Itu kesenangan karena ego dipuaskan. Kebahagiaan itu harusnya dari dalam. Menyadari bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Bahkan saya itu adalah kasih itu sendiri yang mengalir dari dalam. Sehingga kemudian karena saya adalah kasih, saya memancarkan kasih itu keluar. Saya bahagia menyadari bahwa saya adalah kasih. Positif. Lalu kasih itu memancar kepada semua orang di sekitar kita. Saya kemudian menjadi sumber kebahagiaan. Bukan korban. Tidak tergantung sesuatu yang di luar. Kalau tergantung sesuatu yang di luar, kita korban dan kita menyalahkan kalau kita tidak bahagia. Ini gara-gara dia ini, saya tidak bahagia.
Lah kalau enggak bahagia ya saya yang membawa kebahagiaan. If you do not find joy, bring joy. Nah kalau sudah bisa seperti itu, Anda adalah sumber, bukan korban. Maka ada doa dari Santo Fransiskus Assisi. Jadikanlah aku pembawa damai. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jika terjadi penderitaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Karena I am the happiness, I am the love, I am the peace, sayalah sumber. Dan karena itu Tuhan mengatakan, kamulah cahaya dunia, memancar keluar. Bukan mencari sumber cahaya. You are the source of light. Kamulah cahaya itu. Kamulah garam. Kamulah sumber. Kalau tidak ketemu, kamu yang bawa. Sehingga hidup itu kemudian adalah kebahagiaan. Hidup itu adalah cahaya. Hidup itu adalah cinta, damai, syukur, dan sukacita. Karena bukan korban. Maka kita bisa meneliti diri kita sendiri. Apakah benar-benar kita menderita atau pikiran kita saja yang lebay? Lalu seolah-olah saya menderita. Atau karena tidak sadar bahwa Anda adalah sumber, Anda adalah kebahagiaan itu, Anda adalah kebahagiaan yang Anda cari sendiri. Dan salah mencarinya, karena kebahagiaan itu ada di dalam, Anda sendiri adalah kebahagiaan, malah cari di luar. Ya tidak ketemu. Itu seperti Nasruddin kehilangan cincin. Cincinnya Nasruddin itu jatuh ke lantai, gelinding, hilang. Lalu dia mencari. Mencari, tapi mencarinya salah, di luar. Tetangganya lihat, dia membawa obor keliling di luar. Lalu tetangganya juga ikut nyari. Sampai sudah lama baru tetangganya tanya, Nasruddin kamu nyari apa? Cincin. Oh, kok nggak ada di sini? Tadi cincinnya jatuhnya di mana? Di dalam kamar. Oh lah kamu itu wong cincin jatuh di kamar kok nyarinya di luar. Kenapa nyarinya di luar? Di dalam gelap. Nah itu kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri ya itu seperti Nasruddin. Jadi nanti kalau mulai lupa, tidak sadar, menyalahkan orang lain atas penderitaan Anda, coba kemudian sadar dan bilang, oh Nasruddin. Supaya kemudian kita sadar. Dan kemudian menemukan kebahagiaan itu dari dalam. If you do not find joy, bring joy. Jangan menyalahkan orang lain karena ketidakbahagiaan Anda. Nasruddin itu. Kita mohon rahmat Tuhan supaya menyadari bahwa I am the happiness, I am the hope, I am the peace, I am the love. Sayalah sumber, sayalah cahaya yang menerangi. Bukan penderitaan. Menderita itu opsional, tidak wajib. Karena penderitaan itu karena pikiran kita. Kalau Anda masih mikir, ya masih menderita. Tapi kalau Anda tidak mikir, experiencing saja, menerima segala sesuatu, mengalami segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Anda sudah menemukan kebahagiaan. Karena you are the happiness you are looking for. Maka, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.